Dom. Iya, haras aja terus-terusan. Kalaupun mereka gagal untuk ngeharas, jangan sampai ngasih point kill untuk lawan. Jadi mereka bisa rotasi terus-terusan, mereka bisa dapetin objektif demi objektifnya. Oke, early game untuk kedua tim akan sangat berpengaruh tentunya untuk hasil pertandingan di match yang ke-6 kali ini. Siapa jagoan kalian? Tulis di kolom komentar, karena sesaat lagi semuanya akan menuju ke Land of Dawn. Yes, game yang ke-6, match yang ke-6, siapakah yang akan berhasil mengamankan poin kemenangan? Mengingat dua tim ini butuh banget poin. Kita udah lihat persebaran masing-masing hero-hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase untuk bisa mengamankan objektif yang mereka inginkan. Tapi nggak cuma objektif kayaknya yang mereka pengen early kayak gini, ngerusuh dulu biar siapapun yang ada di tengah itu nggak bisa nyaman. Masih bisa flick out dengan adanya resource flicker. Hampir aja First Blood berhasil diamankan oleh tim dari Smart Omega, Budi. Tapi harus hati-hati sih, ini pagi banget buat kehilangan satu flicker dan harus ninggalin Hana di mid lane-nya. Membuat Smart Omega, wow, ada kesempatan nih masuk ke area jungle milik Impunity. Mereka menyisiri jungle-nya dan mencari tahu informasi. Jadi pressure yang dimiliki oleh Smart Omega udah gede banget nih. Meanwhile di area top lane kali ini dari dua belah gold lane udah sama-sama coba untuk memberikan jalan, tapi balik lagi dari mid lane-nya udah mulai dirusuhin juga. Masih ada Moonlight Immersion yang membuat adanya HP tambahan juga ketika darah dari mid lane teman-teman dari Impunity. Starlet terkikis sejauh ini, kita udah lihat juga di mana Lunox di babysit sama Lolita di sana. Lolitanya juga udah mulai main bass, ngecek bass ke area depan, dan Beatrix hampir aja tergerus HP-nya. Namun ada lagi Moonlight Immersion, healing tambahan membuat Beatrix masih bisa bertahan. Bala bantuan harus hadir di area top lane. Melihat adanya rotasi dari Smart Omega ke area top lane, maunya ngambil gold buff, tapi kalau ngedapetin hero pasti mereka bakal bahagia banget. Semuanya hadir kali ini di area atas. Amor pun join the fight. Merai menjadi frontliner yang sangat mengganggu. Maju ke area depan dengan Magic Shockwave, Theodore Energy, semuanya di pop up. Damage yang begitu besar pula dimiliki oleh Smart Omega membuat Impunity lebih memilih untuk bermain pasif aja, nggak mau ngelawan. Yes, benar banget. Turtle Camp menandakan Turtle yang pertama udah mulai hadir, bahkan udah mulai dipantengin aja sama teman-teman dari Smart Omega. Mereka udah mulai lakukan poking juga ke area Turtle yang pertama. Observasi nggak diterapkan mengingat 3 hero dari Impunity Starlets, bahkan 4 hero berada di area top lane. Dia berusaha keras untuk mengambil kompensasi setelah Turtle-nya mungkin akan disecure oleh teman-teman dari Smart Omega. Dan ya benar aja kompensasi masih belum didapatkan ternyata, Budi. Yes, aman aja untuk Smart Omega karena mereka udah nyetir dari awal. Mereka bisa ngamanin banyak hal dan sekarang jungle menjadi sasaran berikutnya. Orange buff akan dicolong karena nggak ada penjagaan dari Impunity Starlets dan Casey. Dia geraknya mau kemana aja bebas. Ini udah jadi warning sih, lampu kuning untuk Impunity karena rotasi dari Smart Omega yang nggak dihentikan. Yap, benar banget. Gimana nih Om Wawa untuk di match ke-6 kali ini? Ya untuk match ini ya, ini sangat pasif di early-nya. Jadi kalau aku lihat ya, kan pasif play seperti ini menguntungkan Cecilian sebenarnya. Cecilian bakal bebas untuk dapetin stacknya. Situasi yang damai akan buat Baratsnya juga bisa dapetin level yang lebih besar untuk mendapatkan pasifnya dia, yaitu Resilience. Yes, Dan dengan big guy-nya dia, Resilience itu bakal berguna banget nanti ketika dia hit di level yang kedua. Ya, setuju banget sih. Ini dari sisi teman-teman Smart Omega harus bisa mulai dapetin celah, setidaknya bermain agresif untuk mengamankan objektif keuntungan. Karena sejauh ini hanya objektif hutan aja yang berhasil mereka amankan. Dari segi turret, dari segi point kill, sama-samanya masih ingin menembus pertahanan dari kedua belah tim tentunya nih ya. Ya, dari segi network pun nggak berbeda jauh, point kill juga nggak ada. Tapi kalau dari gerakan, ya Smart Omega kepengen cari kesempatan nih buat bisa kasih pressure. Dengan Impunity dengan pandainya nahan-nahan, nggak mau ke bawah permainan dari Smart Omega. Mereka nggak ngerespon dengan hal yang berlebihan. Mereka cukup menjauh dan terlihat tuh Smart Omega yang udah nggak sabar. Mereka pengen ngelakuin sesuatu. Amor dengan damage yang begitu besar, Magic Shockwave dikeluarkan, begitu sakit, letup-letup. Yes, tapi masih bisa ditahan. Kali ini Uranus juga udah mulai bermain dengan nakal. Udah ada one-to-one situation juga, udah Iconic Edge dibuka begitu saja. Kita bisa lihat juga Esmeraldanya mengadu mekanik dengan Uranus. Tapi di area top lane kali ini, di mana Lolita dan Guardian Bulwark maju ke area depan mengikis darah dari Za. Namun Za masih bisa bertahan kali ini. Udah ada Lema juga yang memberikan healing dengan Moonlight Immersion-nya Turtle. Yang kedua udah mulai hadir di area laning phase, ditarik ke daerah teritorial Keishi dan kawan-kawan, bahkan udah mulai di poking
juga. Kali ini pun kita bisa lihat dari Lolitanya bekerja dengan sangat bagus memberikan distraction agar teman-teman dari Impunity nggak masuk ke daerah turtle, tapi udah di spray down begitu saja dengan biru. Bahkan kita bisa lihat juga di mana udah Brilliant of Order dikeluarkan, maju ke depan dan First Blood berhasil diamankan oleh teman-teman dari Smart Omega, Bude. Akhirnya hadirlah First Blood, tapi dari Smart Omega Esports mereka benar-benar ngasih pressure nggak cuma dari segi point kill, tapi dari segi objektifnya. Turret di area top lane pun diamankan tanpa adanya defense yang berarti dari Infinity Starlet. Mereka udah terlalu kapok, udah kehilangan satu, udah kalah jumlah, hanya bisa direlakan gitu aja. Tapi laning lainnya dari Impunity masih bisa ditahan harusnya, Om. Yes, masih bisa juga di bottom lane-nya terutama ya, karena dia berhadapan dengan Uranus, jadi sama-sama bisa saling mengalahkan kecuali main colongan. Untuk arah dari bottom lane-nya, mid lane-nya tadi sisi lane memang terculik, tapi itu di menit yang kelima. Jadi gak terlalu snowball juga untuk Roger-nya sendiri. Domain Abdomen Gadas memberikan efek slow ke area depan, tapi kali ini kita bisa lihat dari sisi teman-teman Impunity nggak mau terlalu overcommit juga. Balik lagi dia prefer untuk memberikan space juga terhadap Barats agar bisa bertumbuh tentunya, tapi dari item initiation nih, Om. Oke, kita masih menunggu untuk Clock of Destiny dan juga Lightning Transition yang bisa saja diselesaikan. Oke, benar banget, udah bisa diselesaikan juga oleh Cecilion ya? Yes, dari Cecilion-nya sendiri. Next dari tim Smart Omega sendiri, Om. Tapi sebelumnya kita udah lihat di mana Barats udah mulai memberikan sedikit harassment ke area 3 hero dari Smart Omega, tapi nggak mau terlalu maju ke area depan, nggak mau terlalu overcommit juga. Dia prefer mundur karena 3 lawan 1 dia udah tahu pasti akan menyulitkan Barats sendiri. Ya, 3 member di area bawah tertarik karena belah Sanguin Claw merah dalam bahaya, maju ke area depan dengan adanya Falling Star Munisi menutup 1 poin kill di area bottom lane tanpa adanya balasan dari Smart Omega Empress. Kali ini kita bisa lihat juga ketemu di sana dengan area Iconic Edge yang dikeluarkan oleh Uranus. Phoebe berhasil mengamankan Za di area top lane. Meanwhile di area bottom lane kali ini kompensasi dari kehilangan Za mungkin akan coba untuk ngamanin karya 1 buah objektif, tapi ternyata tidak. Turtle Camp menandakan Turtle yang ketiga udah hadir, tapi kali ini Phoebe udah enak banget free hit karya outer turret tier kedua top lane yang gak ada penjagaan dari hero-hero Impunity Starlet. Mereka terlalu sibuk untuk menanggulangi Turtle yang kedua, mereka nggak mau kasih gratis yang ketiga. Dan Smart Omega Empress mereka harus merelakannya, tapi tengok damage yang begitu besar, order brilliant yang dikeluarkan di tengah-tengah Impunity Starlet membuat mereka kebingungan. Kelimpungan harus balik, damage yang begitu besar dari Smart Omega Empress. Wow, apa yang terjadi, Om Awa? Itu dia berdiri di atas Angry Gloom sih tadi. Jadi semuanya kena 3 bahkan langsung kena 3, bener. Semua kena efek dari slow dan juga ada Lunox ya juga dari tengah-tengah sana dengan Brilliance of Order-nya dia. Dan itulah yang menyebabkan damage-nya begitu dalam karena semua adalah sisi area. Ngumpul lagi di tengah-tengah ya, Om ya. Banget. Wah, ini Phoebe-nya bahkan berani loh untuk melakukan cutting terhadap wave minion di area mid lane yang padahal kita tahu celahnya itu nggak bisa karena dua dari senjatanya Tarot sendiri masuk ke area tubuh seorang Phoebe, tapi Phoebe bener-bener nggak ada yang bisa hentiin di sini, Bude. Phoebe udah kayak turret berjalan sih kayaknya. Ya udah, dia mau kemana aja nggak ada yang bisa untuk panis Phoebe. Begitu percaya diri maju ke area depan, jadi brigade terdepan untuk Smart Omega Empress. 1 turret di tengah, hilang maju ke area depan lagi, di area tengah-tengah lagi dan lagi. Semua damage masuk, Magic Shockwave, Angry Gloom dan Order of Brilliant juga di pop up. Impunity Starlet harus mundur. Wow, Dominant Blast-nya tuh on point banget. Masuk ke area 2 hero, tapi ternyata U-Spirit aja yang harus ter-take down di area mid lane. Tapi balik lagi, advantage berhasil diamankan karena center Tarot membuka vision yang jauh lebih luas lagi. Phoebe bermain dengan sangat baik tentunya dengan Iconic Edge ya. Consecration ke area depan dia udah bener-bener ready to fight banget. Apalagi dia udah level 11 di sini, Om Awa. Iya, ini Phoebe-nya siapa yang mau stopin sekarang ya? Selama dia masih ada flicker untuk kabur atau dengan adanya consecration, dia akan selalu selamat. Yes, bahkan Black Shoes-nya langsung dipop-up begitu saja di sana. Gak mau terlalu overcommit. Za pun memilih untuk mundur ke belakang, merelakan outer turret-nya tumbang di area bottom lane, Bude. Udah nggak bisa diapa-apain juga sih. Impunity Starlet mau defense nggak bisa. Itemnya juga kayaknya udah mulai jauh ya, Om, di menit ke-9. 5.000 perbedaan. Dan belum lagi turret-turret ini yang sangat berpengaruh dengan rotasi milik Smart Omega. Mereka semakin bebas lagi, mereka mau invasi jungle juga lebih mudah. Dan sekarang Ionic Age untuk berjoget ria di area depan, gak ada yang bisa ngapa-ngapain Phoebe-nya, Om. Ya, dan bahkan sekarang untuk Lord yang pertama ini udah mulai di start juga oleh Smart Omega. Semua bermula dari menit yang kelima tadi, ketika ada first item yang diamankan oleh Roger yaitu Windtalker. Dia dapetin Windtalkernya langsung
ke arah dari top lane-nya, dan itu yang membuat dari Impunity yang mencoba untuk melakukan inisiasi balik ternyata bisa digagalkan di sana. Ya apalagi kayaknya turtle yang ketiga sih, Impunity terlalu maksa ya Om. Betul. Mereka emang dapetin turtle tapi hilangnya lebih banyak. Oke, tapi ada Sicilian di sini. Let's see apakah Oke. Sicilian akan melihat Yep. late game. Karena biasanya kalau udah seperti ini kondisinya agak berat untuk Siciliannya untuk ngumpulin stack-stacknya untuk membawa gamenya ke late lagi. Lagian satunya lagi adalah dari Impunity, mereka nggak punya sisi yang bisa membuat ataupun menangkap Uranus kecuali Sanguine Claw ataupun Detona's Welcome. Benar banget. Nah ini yang jadi PR besarnya dari Impunity Starlets, menghentikan Phoebe yang dari tadi ada di garda depan memberikan bala bantuan Iconic Edge ya. Padahal dia low HP, tapi balik lagi dia masih bisa merigen HP-nya juga, nggak mau mundur ke belakang, too strong. Sanguine Claws menarik mundur ke area Sinoa, tapi masih ada Black Shoes juga, life insurance yang dibuka satu, altar taratir kedua di area mid lane berhasil ditumbangkan. Lord dan Wave Minion, tunjang pergerakan dari teman-teman Smart Omega udah mulai masuk. Dominant Blast dipapa begitu saja memberikan distraction, tapi shutdown berhasil diterapkan kali ini, dan bahkan Detona's Welcome-nya menelan satu hero. Roger dalam bahaya, double kill berhasil diamankan oleh Cecilian. 2 hero dari Smart Omega harus tumbang. What happened Ayanaon terlalu memaksakan keadaan. Amor tanpa Black Shoes, dia udah pakai, berani maju ke depan. Apakah ada miskalkulasi dari skill yang dimiliki? Tapi ini berarti adalah kesempatan untuk Impunity Starlets membalikan keadaan. Benar. Membalikan meja, turning back the table karena Smart Omega kayak sekarang diusir mundur semua nih. Menurutku kalau Smart Omega mereka kalah ya di game ini. Misal mereka kalah mereka lagi sekarang, mereka akan nge-ban Cecilion sih nanti untuk Iya. match Kapok ketiga ya, dan Bun. keempat. Iya. Karena tadi Cecilion itu pemberi damage terbesar pasti. Sanguine Claw dengan bad impact lagi dan lagi. Yep. Tuh membuktikan bahwa damage-nya ya bukan sembarang damage. Benar banget. Bahkan kali ini pun dari sisi Smart Omega sendiri masih berusaha keras untuk melakukan ekspansi. Dia benar-benar maju ke arah depan, menginisiasi ke area jungle, patternnya jungler dari Impunity Starlets. Bahkan kali ini pun mereka coba untuk manage wave minion terlebih dahulu, nge-buying time juga sambil menunggu kedatangan Lord yang kedua nih Bude. Dan Smart Omega ketika di momen-momen kayak gini mereka hanya bisa kucing-kucingan aja, kasih sedikit informasi dan menjaga supaya sebenarnya Impunity Starlets nggak boleh dibiarin sih, harus dikandangin terus. Yep. Pressure-nya nggak boleh dilepasin. Kalau sampai dilepasin, berarti kita tengok aja, ini dari net worth-nya aja tadi sebenarnya bedanya 5.000 6.000, sekarang cuma beda 3.000 loh. Mulai mengejar dari Impunity Starlets. Slow but sure, dia benar-benar udah mulai hampir menyetarakan ke perbedaan gold yang signifikan. Bahkan kali ini pun kita udah lihat juga di mana Lord yang kedua, Lord yang sudah ter-enhance muncul di Land of Dawn. Kali ini pun di mana dari sisi roamernya teman-teman Smart Omega udah mulai memberikan pengamatan juga, memberikan celah distraction, dan Lordnya benar-benar kegaruk dengan cepat tanpa adanya informasi yang didapatkan. Lord bisa secepat itu diamankan, Om Wawa. Iya, karena dia udah maksimum level juga untuk Roger, untuk Cassius, jadi udah enak banget. Dan bahkan sekarang dari Impunity mereka hanya berharap satu Sanguine Claw dan juga bad impact yang dapat 2 sampai 3 hero. Nah itu aja sih harapannya sekarang. Mau gak mau, karena mereka nggak bisa keluar juga. Ataupun mungkin harapan yang lain adalah ya udah kasih Siciliannya itu stack biar cepet jadi. Iya sih. Wajib sih. Ini momen-momen sebenarnya Smart Omega Empress ngedapetin Lord. Kedisiplinan mereka lagi diuji. Iya. Kalau mereka masih ngulang hal yang sama seperti di Lord yang pertama tadi, waduh, bakal berat. Ya, tapi ada Demon Hunter Sword juga, jadi cukup oke untuk Demon Hunter Sword. Efek pasifnya akan bisa lebih cepat lagi untuk mengembangkan Yui Spirit dengan Barrage-nya. Smart Omega udah mulai nge-push nih di area bottom lane-nya, area tengahnya juga minion mulai masuk. Impunity akan sedikit kelimpungan, mau jagain timing yang mana, tapi wave minion dengan cepat dibersihkan. Bad Beast-nya udah dibuka, maju ke area depan, tapi tengok damage dari seorang Zapun begitu besar menutup Phoebe, tapi area top lane berhasil dihancurkan oleh Dominant Blaze mengenai 4 hero di area belakang. Belum ada follow up damage-nya. Smart Omega Empress, mereka lebih berhati-hati lagi di push mereka kali ini. Yes, Lexus udah mulai dibuka begitu saja. Lordnya udah mulai didinai juga dengan adanya Moonlight Immersion dan juga Domain of the Moon Goddess yang di pop up, membuat efek slow yang signifikan ke arah hero dari Smart Omega. Tapi kali ini Esmeralda berhasil tumbangkan 4 hero, 5 hero bahkan dari Smart Omega udah mulai menari-nari di area
area pekarangan dari Impunity. Namun sayang sekali dari sisi Impunity sendiri berhasil memberikan serangan balik yang signifikan, membuat dari sisi teman-teman Smart Omega tergagalkan begitu saja untuk melakukan strike push ke arah base turret Impunity Starlets. Tapi 3 inhibitor nih hancur. Ya. Hai. Ada ingat kejadian di match pertama nggak? Oh iya juga Iya ya. juga Ini ya. kayak gini sih kurang lebih ya kan. Benar juga. Udah lead semuanya, semua hilang objektifnya, tapi balik lagi diamanin perlahan tapi pasti dengan ada Sicilians. Oke, dan dari itemnya juga ini full attack untuk Sicilian. Beda ya, tadi di game yang pertama atau match yang pertama tadi Sicilian masih ada 1 dominance ice dulu. Sekarang benar-benar full attack, baru nanti dia akan build ke item defense sebagai item yang kenamnya dia. Jadi ini udah sakit banget. Winter Ranchan kan? Iya, antara Winter atau Domi Ice atau Immortal aja sekalian. Immortal aja sekalian. sekalian. Ya udah, anggap aja ya mereka bakal main sampai dengan menit 20 ke atas. Dan C juga bahkan sudah ada Radiant Armor. Jadi akan jauh lebih tanky untuk bisa menerima damage dari Uranus. Wadidaw, tapi peperangan udah gak bisa dihindari. Maju ke area depan, Pulsar dikeluarkan, flickernya masih cooldown, gak bisa kabur. Tapi beneran sih, ini kayak sih dari tadi baru lompat aja, hilangnya Hilang. juga cepet banget loh. Iya. Yes. Ada burst damage ya di sana kan. Iya, ada Roger, Lunox. Lunox-nya sih. Seger banget sih. Athena Radiant menurut ini item yang wajib banget Yep. untuk pemain-pemain Impunity, khususnya yang mereka-mereka yang jadi tank. Ya benar banget sih, apalagi kita tahu Esmeralda ini udah makanannya Lunox juga, natural counternya sendiri yang membuat dari sisi Esmeraldanya juga gambling banget, kelimpungan untuk Falling Star Moon ke area line up-nya Smart Omega Lord. Lagi-lagi berhasil mereka amankan tanpa adanya gangguan yang berarti. Kita akan lihat upaya seperti apa penanggulangan bencana di depan mata Impunity Starlets, mengingat dia udah nggak ada lagi nerbitar tarot penjaga base turretnya, yang membuat ini kalau misalnya 5 hero memberikan gempuran yang signifikan, Impunity Starlets mungkin akan kewalahan, Bude. Ya. Apalagi kalau Impunity sampai kehilangan tambahan membernya ketika mencoba untuk fight di area Lord, memaksakan keadaan ini, defense-nya makin susah lagi. Ini udah berlima, udah siap. Dari Sicilian harus dijaga di area belakang, maju ke area depan dari Smart Omega seperti ingin berfokus, tapi Sanguine mau dikeluarkan dari sisi kanannya. Luar sudah hancur, tapi Yui Spirit sudah tumbang terlebih dahulu. Dark nyusul dari Bibi, dia fokus semuanya. Seorang diri Sicilian gak akan bisa bertahan, dan inilah dia kemenangan pertama untuk tim Omega. What a play game. Congratulations Smart Omega untuk di match yang ke-6 telah